Status siaga Karhutla di Kabupaten Batanghari masih akan berlangsung hingga akhir Desember 2023. Dua terdakwa kasus korupsi medium Termnorth Bank Jambi kembali dituntut JPU Kejati Jambi. Pemilik lahan SD Negeri 212 Kota Jambi kembali melayangkan somasi kepada pemerintah kota untuk membayarkan ganti rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini edisi Rabu 13 Desember 2023. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Septinita. Dan saya Vidya Francisca. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, terkait waspada bencana, status siaga Karhutla di Kabupaten Batanghari hingga saat ini masih belum dicabut. BPBD Batanghari menyatakan bahwa status ini masih akan berlangsung hingga akhir Desember 2023. Meski guyuran hujan dengan intensitas sedang dan deras terus melanda Kabupaten Batanghari, namun pemerintah Kabupaten Batanghari belum mencabut status siaga Karhutla dan masih akan berlaku hingga akhir Desember 2023. Kepala Pelaksana BPBD Batanghari Bebi Adihara mengatakan, jika peralihan musim kemarau ke musim penghujan saat ini tidak akan mempengaruhi perubahan status Karhutla yang batas waktunya telah ditetapkan sesuai dengan surat keputusan pemerintah daerah. Bahkan upaya pencegahan Karhutla saat ini masih tetap dilakukan petugas dengan terus aktif memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Dan Oktober akhir sampai sekarang nol, nihil ya. Jadi belum ada tanda-tanda kebakaran hutan dan lahan di wilayah kita. Untuk saat ini, mulai dari tanggal 31 Oktober sampai sekarang. Berdasarkan rilis data BPBD Batanghari, terhitung sejak akhir Oktober hingga awal Desember ini, tidak ada lagi ditemukan titik api di setiap wilayah kecamatan. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Memasuki musim penghujan, pemerintah kota Jambi mengimbau masyarakat untuk mewaspadai banjir. Masyarakat diminta untuk membersihkan selokan agar tidak tersumbat. Meningkatnya intensitas hujan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir membuat pemerintah kota Jambi mulai mewaspadai banjir. Setiap hujan lebat dengan intensitas lebih dari 2 jam akan menyebabkan banjir di sejumlah daerah di kota Jambi, salah satunya di pemukiman warga dan jalan di dataran rendah. Penjabat Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih mengimbau camat, lurah dan juga masyarakat agar turun ke lapangan membersihkan selokan. Pemerintah Kota Jambi juga telah menyiapkan beberapa alat berat untuk bisa membersihkan selokan jika dibutuhkan. Apel pagi kan kita sudah sampaikan ya, supaya seluruh camat, seluruh lurah sudah harus siap-siap melihat bagaimana lingkungan masing-masing. Kalau harus bersih-bersih dan sepanjang itu menjadi kewenangannya, kalau irigasi ya, kemudian drainase itu kan menjadi kewenangan di masyarakat di tingkat bawah sana. Sri Purwaningsih minta masyarakat berperan aktif dalam bergotong royong dan juga penanganan banjir di kota Jambi. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Kita ke segmen menuju pemilu 2024, saudara. KPU Muaro Jambi saat ini kembali menerima sejumlah logistik pemilu dari pihak penyedia. Logistik yang diterima adalah busa, spidol, dan juga lainnya. KPU Kabupaten Muaro Jambi kembali menerima sejumlah logistik pemilu serentak dari penyedia. Terbaru, KPU menerima logistik berupa 5.184 busa, 2.759 lem kertas, 15.648 spidol, 301.850 butir karet gelang, dan juga 47.952 tanda pengenal. Ribuan logistik pemilu tersebut telah disimpan di gedung KPU Muaro Jambi dan siap untuk dikemas dalam kotak suara. Komisioner KPU Muaro Jambi Divisi Teknis Penyelenggaraan Arisno mengatakan, pengemasan logistik belum dapat dilakukan karena masih menunggu kedatangan surat suara. Kan sudah cukup
Tinggal lagi ada kekurangan yaitu plastik untuk memasukkan tanda pengenal event ya, kertas kan jadi plastiknya itu yang belum. Ada kekurangan sekitar 65 buah itu tidak ada. Selain surat suara, jenis logistik yang masih ditunggu KPU Muaro Jambi yakni lembaran formulir C1 Pleno. Arisno berharap 1 bulan sebelum hari pencoblosan, seluruh logistik telah dilakukan pengemasan dan siap untuk didistribusikan ke TPS. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, adu gagasan antara calon presiden yang berlangsung pada Selasa malam menuai berbagai komentar. Warga berharap pada debat selanjutnya, pasangan calon presiden dan wakil presiden dapat memberikan jawaban yang konkret dan logis. Saling lempar kritik turut mewarnai jalannya debat pertama 3 calon presiden yang berlangsung pada Selasa malam. Debat yang digelar KPU RI itu terbagi dalam 6 segmen dan mengusung topik hukum, hak asasi manusia, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Debat perdana calon presiden ini mendapatkan tanggapan dari salah seorang warga Mahdi. Mahdi mengaku belum dapat menentukan pilihan siapa calon presiden yang akan dipilih untuk memimpin bangsa ini pada 5 tahun yang akan datang. Mahdi masih ingin melihat jawaban logis dan konkret dari pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan ditampilkan kembali pada 4 debat selanjutnya. Bagus semua, ketika-ketikanya bagus. Tapi kan ini bawa debat pertama. Kita belum tahu yang kedepannya bagaimana debatnya mereka. Yang jelas harapannya ketiga kandidat ini ya berbuat yang sesuai dengan harapan masyarakat lah. Mahdi memberikan masukan kepada Komisi Pemilihan Umum agar debat selanjutnya dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang tema debat yang akan disampaikan. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, Disduk Capil Kabupaten Sarolangun mengimbau kepada para pelajar yang masuk dalam DPT untuk bisa melakukan perekaman di kantor Disduk Capil setempat. Saat ini, saudara, ada sekitar 1.880 pemilih pemula yang sedang menempuh pendidikan di luar daerah dan belum melakukan perekaman KTP elektronik. Menjelang pemilihan umum serentak 2024, KTP elektronik menjadi salah satu syarat agar dapat menggunakan hak suara dan hak memilih pada pemilu 14 Februari 2024. Berdasarkan data, hingga saat ini ada sekitar 1.880 orang pemilih pemula yang sedang menempuh pendidikan di luar daerah yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun Ridwan mengatakan, Kemendagri telah memangkas 3 prosedur syarat pembuatan KTP elektronik sehingga tidak perlu lagi membawa surat pengantar dari RT maupun kelurahan serta akte lahir. Warga yang belum melakukan perekaman dapat melakukan perekaman KTP elektronik di seluruh kantor Dukcapil setempat, hanya dengan membawa fotokopi kartu keluarga. Kita sudah menyampaikan solusi. Solusinya yaitu bisa melaksanakan perekaman di tempat masing-masing. Kalau seandainya warga kita itu tinggal di Palembang misal, sekolah di Palembang atau di Lampung, Jakarta segala macam, mereka bisa melaksanakan perekaman di luar daerah. Kemendagri telah memberikan perhatian khusus dengan memberikan kemudahan pelayanan. Seluruh data terkoneksi dengan data kependudukan di seluruh kantor Dukcapil di Indonesia. Edu Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, pemerintah Provinsi Jambi mengakui polemik stockpile batubara di Aur Kenali berlangsung alot. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Penyelesaian persoalan penolakan rencana pembangunan stockpile dan pelabuhan batubara di Kelurahan Aur Kenali, Kota Jambi masih alot. Masih belum selesainya persoalan yang kini menjadi polemik terjadi karena belum sinkronnya pemahaman berbagai pihak.
Pemerintah Provinsi Jambi mengakui penyelesaian persoalan penolakan rencana pembangunan stockpile dan pelabuhan batubara yang dilakukan PT Sinar Anugerah Sukses di Kelurahan Aur Kenali Kota Jambi masih alot, meski telah membentuk tim kerja yang berisikan sejumlah instansi dan pemerintah daerah. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan masih belum selesainya persoalan yang kini menjadi polemik tersebut terjadi karena belum sinkronnya pemahaman berbagai pihak. Persoalan tersebut terutama datang dari pemerintah Kota Jambi yang menilai bahwa rencana pembangunan stockpile batubara belum melengkapi sejumlah perizinan yang seharusnya dipenuhi sebelum melakukan pembangunan. Berdasarkan data yang dihimpun pemerintah Provinsi Jambi, berbagai perizinan yang dibutuhkan PT SAS untuk melakukan pekerjaan proyek ini sebenarnya sudah terpenuhi. Untuk bisa mempercepat penyelesaian permasalahan ini, pemerintah Provinsi Jambi akan kembali melakukan pertemuan dengan pemerintah Kota Jambi dan perwakilan masyarakat setempat untuk bisa mencarikan solusi terbaik atas persoalan tersebut. Yang sudah diberikan oleh PT SAS kan sudah cukup lama, ya. Cukup lama. Hanya pelaporan tertulisnya saja yang belum sampai ke kota. Jadi perizinnya sudah ada. Kajian dampak lingkungannya juga ada. Tim kerja yang telah disepakati dan dibentuk pemerintah Provinsi Jambi ditargetkan mampu menyelesaikan permasalahan pembangunan stockpile dan pembangunan batubara di Kelurahan Aur Kenali paling lambat pada akhir Desember 2023 ini. Randy Arta, TVRI Jambi, melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Pembangunan rumah relokasi bagi warga di kawasan Kumuh, Kabupaten Batanghari saat ini masih akan berlanjut pada tahun 2024. Dari total 72 unit rencana pembangunan, saat ini baru terrealisasi sekitar 30 unit bangunan rumah. Relokasi warga di kawasan kumuh dan rawan bencana pada saat ini masih belum berjalan maksimal. Dari rencana awal pembangunan rumah relokasi yang berjumlah 72 unit, hingga saat ini baru terrealisasi sebanyak 30 unit. Bahkan lanjutan sisa pembangunan sebanyak 42 unit yang dijadwalkan akan berjalan pada tahun 2023 harus mengalami penundaan oleh pihak pemerintah pusat. Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Batanghari Abdul Somad mengatakan, pembangunan rumah relokasi yang tertunda tersebut akan dilanjutkan pada tahun 2024 dan pengajuan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari pihak pemerintah pusat dan direncanakan pada Jumat pekan ini akan melakukan cross-check di lokasi pembangunan. Dari 72 unit yang wajib kita bangun, dan insya Allah Jumat ini juga dari kawan-kawan kementerian, didampingi mungkin dari balai juga, kita akan melakukan cross-check lagi untuk insya Allah dimasukkan di 2024 ini. Sesuai pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, terdapat beberapa wilayah kecamatan yang masuk dalam kategori kawasan kumuh, salah satunya di lorong Orang Kayu Hitam, Kecamatan Borabulian, yang kini menjadi fokus untuk direlokasi ke pemukiman layak huni. Ade Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. Jumlah kuota haji tahun 2024 untuk masyarakat Provinsi Jambi akan ditambah. Penambahan kuota haji ini sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan maksimal kepada calon jemaah haji yang akan diberangkatkan. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi memastikan akan ada penambahan kuota jemaah haji yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada tahun 2024. Penambahan ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk bisa memberikan pelayanan maksimal kepada calon jemaah haji yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci. Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Wahyudi mengatakan, meski adanya penambahan kuota calon jemaah haji pada tahun 2024, namun petugas belum bisa mengetahui berapa jumlah penambahan kuota untuk jemaah asal Provinsi Jambi. Dari jumlah penambahan 20.000 jemaah pada tahun 2024, pemerintah akan membagi penambahan tersebut ke seluruh wilayah di Indonesia. Sementara itu, khusus di Provinsi Jambi pada tahun 2023, Kanwil Kemenak Provinsi Jambi telah memberangkatkan sekitar 2.919 jemaah ke Tanah Suci. Ya, jadi memang diumumkan 20.000, tapi sampai saat ini belum disampaikan karena di e-hajnya itu belum keluar 20.000 komposisi penambahan itu. Pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024, seluruh calon jemaah haji dijadwalkan melakukan pengecekan kesehatan terlebih dahulu sebelum melunasi sisa pembayaran haji.
Dijadwalkan pengecekan kesehatan ini akan dilakukan pada pertengahan Desember 2023. Asar TVRI Jambi melaporkan. Saudara, setelah resmi ditetapkan menjadi peraturan daerah, pemerintah Provinsi Jambi mulai menyosialisasikan Perda nomor 7 tahun 2023 tentang RT RW Provinsi Jambi tahun 2023 hingga 2043 kepada pemerintah kabupaten kota. Pemerintah Provinsi Jambi mulai menyosialisasikan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi tahun 2023 hingga tahun 2043 kepada pemerintah kabupaten kota. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengatakan, RT RW merupakan dokumen yang sangat penting untuk bisa mendukung pengembangan wilayah secara optimal, termasuk dengan mendorong kawasan potensial untuk dikembangkan, serta membatasi pembangunan pada kawasan yang berfungsi lindung dan rentan terhadap kerusakan lingkungan. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi yang sudah disusun mengusung konsep utama pengintegrasian pengelolaan ruang wilayah darat dan laut. Langkah tersebut menjadi terobosan tepat sesuai dengan cita-cita pembangunan Provinsi Jambi yang mengintegrasikan pembangunan maupun pengembangan wilayah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Konsep ini juga sejalan dengan visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jambi yang dinamakan Jambi Mantap. Sosialisasi Perda RT RW Provinsi Jambi tahun 2023 diharapkan dapat memberikan informasi seluas-luasnya terkait rencana tata ruang wilayah yang selanjutnya menjadi rujukan dalam pemanfaatan untuk kurun waktu 20 tahun ke depan. Wilayah timur Provinsi Jambi berupa wilayah pesisir timur dengan kekayaan sumber daya laut yang berlimpah, pemandangan alam yang indah, serta keunikan alam berupa pasir yang landai. Setelah pembentukan Perda RT RW tahun 2023 hingga 2043, pemerintah Provinsi Jambi akan meneruskan format tersebut dalam rencana detail tata ruang untuk bisa mewujudkan percepatan investasi di daerah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Provinsi Jambi mendorong seluruh pemerintah daerah untuk mengupayakan peningkatan pelayanan publik. Upaya itu dilakukan dalam rangka mendukung percepatan pembangunan daerah. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mendorong seluruh pemerintah daerah untuk terus meningkatkan pelayanan publik dalam rangka mendukung percepatan pembangunan daerah. Hal tersebut ditekankan Wakil Gubernur Jambi pada saat menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama antara perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi dengan pemerintah Kabupaten Kerinci, Tanjung Jabung Barat, dan Tanjung Jabung Timur. Pelayanan publik yang baik akan memaksimalkan kepercayaan masyarakat maupun pengusaha dalam meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan daerah. Pemerintah Provinsi Jambi mendukung penuh seluruh usaha peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik untuk bisa mewujudkan nihil maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan. Percepatan dalam menyelesaikan laporan ataupun pengaduan masyarakat akan menghasilkan penyelenggaraan pelayanan publik yang benar-benar berkualitas. Kesepakatan dalam perjanjian kerja dengan Ombudsman menunjukkan bahwa komitmen pemerintah daerah untuk bisa menghadirkan penyelenggaraan pelayanan publik yang bermutu dengan mengoptimalkan tata kelola pemerintahan. Pelayanan publik sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan Provinsi Jambi. Karena dengan pelayanan publik yang baik, insya Allah akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pemerintah Provinsi Jambi menargetkan sinergi antara Ombudsman dengan pemerintah daerah dapat menciptakan pelayanan publik yang responsif, akuntabel, dan juga transparan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Penjabat Bupati Sarolangun melantik Dedi Henry sebagai penjabat Sekda Sarolangun. Informasi selengkapnya saudara kami hadirkan dalam segmen editorial usai jeda. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen editorial. Saudara, penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri melantik Dedi Henry sebagai pelaksana harian Sekda Sarolangun yang menjadi penjabat sekretaris daerah Sarolangun. Dedi Henry ini saudara akan menjabat sebagai penjabat Sekda Sarolangun hingga 3 bulan ke depan.
Proses pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji jabatan penjabat sekretaris daerah Kabupaten Sarolangun dilaksanakan di Aula Utama Kantor Bupati Sarolangun. Setelah pengambilan sumpah dan janji jabatan, tentunya penjabat sekda memiliki tugas dan kewenangan serta kekuatan yang sama dengan sekda definitif. Penjabat sekda harus dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi kepada pelayanan. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri mengingatkan sebagai pejabat aparatur sipil negara tertinggi di jajaran pemerintah Kabupaten Sarolangun, pejabat sekda menjadi pintu terakhir dari berbagai proses administrasi seluruh perangkat daerah, baik dalam rangka administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan, serta proses perencanaan perorganisasian pelaksanaan hingga pengawasan. Dari jabatan sekda ini kan dia masih penjabat. Definitif nanti kita akan lakukan seleksi terbuka sesuai aturan. Jadi untuk jabatan sekda itu melalui pengisian melalui seleksi terbuka yang nanti kita akan lakukan. Bahril Bakri memastikan proses dan juga tahapan penunjukan pejabat sekda melalui beberapa tahapan, seperti adanya persetujuan Gubernur Jambi Al-Haris, serta persetujuan dan juga izin melantik dari Menteri Dalam Negeri. Edu Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Kantor Bahasa Provinsi Jambi menggelar taklimat media capaian kinerja dan peluncuran produk Kantor Bahasa Provinsi Jambi. Taklimat itu berisi tentang program, target, inovasi, dan capaian kinerja Kantor Bahasa Provinsi Jambi selama tahun 2023. Kantor Bahasa Provinsi Jambi menggelar taklimat media capaian kinerja dan peluncuran produk Kantor Bahasa Provinsi Jambi tahun 2023. Taklimat itu berisikan tentang program, target, inovasi, dan capaian kinerja sepanjang tahun 2023. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Jambi Adi Budivianto mengatakan, Kantor Bahasa Provinsi Jambi telah merealisasikan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja, sehingga meningkatkan nilai sistem akuntabilitas kinerja Kantor Bahasa Provinsi Jambi melalui kelompok kepakaran dan layanan profesional. Hari ini kami mengadakan kegiatan taklimat media capaian kinerja Kantor Bahasa Provinsi Jambi dan juga peluncuran produk kami. Tahun ini kami meluncurkan beberapa produk ya terkait dengan perkamusan, kemudian juga buku cerita anak Dwibahasa dari bahasa daerah Indonesia, dan juga kami mengeluarkan beberapa inovasi yang bisa dinikmati oleh masyarakat Jambi. Asisten 1 Bidang Pemerintahan Arief Munandar mengatakan, pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam bermasyarakatkan, mengembangkan, dan memberikan perlindungan bahasa daerah. Keberadaan bahasa daerah harus dijaga karena salah satu penanda identitas seseorang, kebinekaan Indonesia ditunjukkan dengan banyaknya bahasa daerah dari berbagai suku bangsa. Harapkan untuk menguasai bahasa asing. Nah, kami alhamdulillah dari kantor bahasa, dari kantor gubernur ini beberapa kali mendapat penghargaan, Pak. Kantor Bahasa Provinsi Jambi telah menghasilkan berbagai produk dan juga inovasi yang diluncurkan pada kegiatan ini, yakni KKLP penerjemah 18 produk cerita anak berbahasa daerah dan bahasa Indonesia KKLP perkamusan dan peristilahan menghasilkan 2 produk kamus, yakni Kamus Kerinci Dialek Siulak Indonesia dan Kamus Bergambar Kerinci Dialek Siulak Indonesia. Sementara untuk inovasi yang dihasilkan yakni unit layanan terpadu, layanan daring program KBPJ, menyapu program Sinar Sanak dan peta literasi. Yazid Santoso, Adli, TVRI Jambi melaporkan. Saudara anggota DPD RI Elviana kembali menyerahkan beasiswa dalam program Indonesia Pintar di Kota Jambi. Beasiswa tersebut diharapkan dapat menumbuhkan semangat bagi siswa untuk belajar di sekolah. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Elviana kembali menyalurkan beasiswa program Indonesia Pintar di Kota Jambi. Beasiswa PIP itu merupakan program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Anggota DPD RI Elviana mengatakan, beasiswa PIP ini harus segera cair ke penerimanya paling lambat 30 Desember 2023. Jika tidak segera dicairkan, uang beasiswa tersebut akan kembali ditarik oleh negara. Beasiswa PIP merupakan hasil aspirasi Elviana di setiap daerah selaku pemangku jabatan di pusat.
Beasiswa PIP ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa semangat dan giat belajar dalam diri anak-anak di Provinsi Jambi. Secara keseluruhan, Kota Jambi menerima beasiswa PIP mencapai 8.868 siswa, baik di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Pada kegiatannya kali ini, Alfiana menyalurkan beasiswa PIP itu ke SMP Negeri 20 Kota Jambi, SMP Negeri 6 Kota Jambi, SD Negeri 86, dan juga SD Negeri 84 Kota Jambi. Alhamdulillah, saya melanjutkan yang 2 minggu lalu tertunda karena saya harus juga membagikan ke sekolah-sekolah lain. Sementara beasiswa PIP ini harus cair, harus sampai ke tangan anak-anak kita paling telat ya Ibu Bank BRI 30 Desember. Nah, setelah itu kalau nggak ditarik hangus. Jadi hari ini kita kondisikan menyerahkannya langsung kepada Kepala Sekolah SMP 22 karena memang Kepala SMP 20 Kota Jambi karena memang SK untuk beasiswa PIP diusulkan melalui pemangku jabatan. Dalam hal ini saya anggota DPD RI Dapil Jambi, itu SK-nya oleh Kemendikbud dikirim ke email saya. Jadi saya harus cepat menyebarkannya dan alhamdulillah Kota Jambi itu berkat gigihnya Kadis ya Pak Mulyadi mempertemukan orang Kemendikbud, kemarin kita ajak ke menjelaskan cara-cara mengisi dapodik ke Kepala Sekolah SD SMP Kota Jambi. Di fase ketiga tahun anggaran 2023 ini Kota Jambi itu dapat 8.868 orang. Kepala SMP Negeri 20 Kota Jambi, Subaidir, mengucapkan terima kasih kepada Elviana yang telah berjuang memberikan beasiswa di Kota Jambi. Subaidir berharap program beasiswa PIP itu dapat terus berlanjut karena sangat membantu siswa dalam memenuhi kebutuhan dan keperluan sekolah. Kami atas nama sekolah, atas nama keluarga besar SMP Negeri 20 tentunya mengucapkan terima kasih karena kami dengan adanya itu anak-anak kami bisa lebih semangat dalam belajar dan melanjutkan mudah-mudahan bisa tamat SMP. Artinya ini sangat bermanfaat untuk sekolah. Sangat bermanfaat bagi lingkungan kami, sangat bermanfaat. Mungkin harapan kedepannya bagaimana? Harapan kedepannya kalau ini dapat 150 mungkin apa yang disampaikan Ibu anggota tadi mungkin bisa 300 bahkan 400. Hal yang sama juga diutarakan Kepala SMP Negeri 6 Kota Jambi, Boy Surau. Boy mengatakan beasiswa PIP itu sangat bermanfaat bagi seluruh siswa yang menerimanya. Dari SMP Negeri 6 Kota Jambi, khususnya seluruh wali murid, mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Elviana yang telah memperjuangkan untuk mendapatkan beasiswa tahun ini. Alhamdulillah, kami dari Ibu Elviana berjumlah 127 siswa yang dapat. Tapi sebelum itu kami ada juga melalui Kemendikbud sekitar 300-an. Jadi kami ada 400-an dapat tahun ini. Harapan kita seperti apa, Pak? Harapan kita sesuai dengan orang tua murid tadi, kalau bisa berlanjut gitu. Berlanjut dia mendapatkan beasiswa. Misalnya dia dapat kelas studi, melanjutkan segala kelas 3. Sehingga ada lanjutan pendapatannya untuk kebutuhan sekolah. Elviana berharap seluruh sekolah di Kota Jambi dapat memperbaiki data dapodik siswa sehingga seluruh siswa di sekolah dapat menerima beasiswa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara pimpinan Direktur Utama PT Miftah Safar Internusa Tour mangkir dari panggilan kedua penyidik Polda Jambi. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Polemik SD Negeri 212 Kota Jambi masih berlanjut. Pemilik tanah Hermanto melayangkan somasi kedua ke Pemkot Jambi untuk segera membayar ganti rugi. Persoalan konflik lahan di SD Negeri 212 Kota Jambi di kawasan Kelurahan Kendali Asam, Kota Baru masih belum selesai. Pemilik lahan mendesak pemerintah Kota Jambi agar segera membayarkan ganti rugi berdasarkan putusan hukum yang dikeluarkan Mahkamah Agung.
Kabar terbaru, pemilik lahan Hermanto melayangkan somasi kedua kalinya ke pemerintah Kota Jambi. Somasi tersebut berisikan agar pemerintah Kota Jambi segera membayar proses ganti rugi lahan di SD Negeri 212. Somasi tersebut dibenarkan oleh Asisten 1 Setda Kota Jambi Fahmi yang merupakan Ketua Tim Terpadu Penanganan Konflik Lahan di SD Negeri 212 Kota Jambi. Pihak penggugat mengancam akan menutup penuh akses pintu masuk ke sekolah. Pihak penggugat juga meminta kepada pihak sekolah untuk bisa mengosongkan lahan sebelum proses ganti rugi dibayarkan oleh pemerintah Kota Jambi. Terkait dengan kasus SD 212, dapat kami sampaikan informasi terakhir bahwa proses untuk pelaksanaan keputusan MA masih dalam proses pembahasan kami di tingkat pemerintah Kota Jambi. Sebelumnya, pemerintah Kota Jambi telah melakukan pengukuran ulang lahan Sekolah Dasar Negeri 212 Kota Jambi untuk proses ganti rugi lahan. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, saudara. 2 orang terdakwa atas kasus dugaan korupsi medium turnout di Bank Jambi kembali dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum Kejati Jambi. Kedua orang terdakwa ini, saudara, merupakan mantan dari Direktur PT MNC Sekuritas. Sidang lanjutan atas kasus dugaan korupsi medium turnout di Bank Jambi kembali dipersidangkan di Pengadilan Negeri Jambi. Sidang lanjutan ini beragendakan pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejati Jambi terhadap kedua orang terdakwa, yakni Andri Irfandi selaku mantan PJS Direktur Capital Market PT MNC Sekuritas tahun 2016 hingga 2019 dan juga Dandang Suryanto, mantan Direktur Investment Banking PT MNC Sekuritas tahun 2014 hingga 2019. Dalam sidang yang digelar secara terpisah ini, Jaksa Penuntut Umum Kejati Jambi menjatuhkan hukuman untuk kedua orang terdakwa setelah memeriksa sejumlah saksi di dalam persidangan. Dalam tuntutannya, jaksa menuntut terdakwa Andri Irfandi dengan hukuman 16 tahun kurungan penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah, serta 6 bulan kurungan penjara apabila uang tersebut tidak dikembalikan ke negara. Uang pengganti senilai 58 miliar rupiah apabila tidak dibayar diganti dengan 8 tahun kurungan penjara. Sedangkan untuk terdakwa Dandang Suryanto dituntut hukuman 14 tahun kurungan penjara dan denda 1 miliar rupiah, serta 6 bulan kurungan penjara apabila tidak menggantikan uang pengganti. Jika kita melihat awal mulanya bahwa ini berawal dari adanya rekayasa terkait dokumen-dokumen yang bertujuan digunakan untuk penerbitan MTN. Ya. Nah, kemudian dari penerbitan MTN, setelah penerbitan MTN itu ternyata dari pihak Bank Jambi tidak melakukan penelitian perusahaan. Setelah pembacaan tuntutan ini, kedua orang terdakwa akan melakukan pembelaan secara langsung di depan majelis hakim dan dijadwalkan sidang lanjutan akan kembali digelar pada pekan depan. Asar, TVRI Jambi, melaporkan. Pimpinan Direktur Utama PT Miftah Safari Internusa MSI Tour mangkir dari panggilan kedua penyidik kepolisian. Penyidik menilai pimpinan Direktur Utama PT MSI tidak kooperatif. Pimpinan Direktur Utama PT Miftah Safari Internusa Tour, Miftahuddin, tidak memenuhi panggilan penyidik Subdit 1 Kamnek di Treskrimum Polda Jambi pada Selasa siang. Miftahuddin dijadwalkan akan dimintai keterangan terkait laporan 42 jemaah umroh asal Jambi yang terlantar di Jeddah beberapa waktu yang lalu. Di Treskrimum Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira mengatakan pihaknya mendapatkan informasi bahwa pimpinan Direktur PT MSI Tour tidak dapat hadir. Pihaknya menyimpulkan bahwa pimpinan Direktur PT MSI Tour tidak kooperatif karena pimpinan Direktur PT MSI Tour tidak memenuhi panggilan penyidik. Nantinya bukti-bukti dan keterangan para saksi dalam waktu dekat akan dilakukan gelar perkara untuk meningkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Ya, hari ini sesuai dengan panggilan kedua yang kita layangkan, yang bersangkutan menyatakan tidak bisa hadir. Di panggilan kedua kemarin, dijadwalkan hari ini, tanggal 12 Desember 2023.
Sebelumnya, 42 orang jemaah umroh asal Jambi mengalami penundaan pemulangan dari Jeddah ke Provinsi Jambi hingga 18 hari. Penundaan pemulangan ini dikarenakan pemilik travel perjalanan ibadah umroh PT MSI di Jepara tidak memiliki tiket pulang ke Indonesia. Mereka akhirnya dapat dipulangkan setelah agen PT MSI Jambi Nur Habibullah asal Jambi mengupayakan pulang ke tanah air dengan membelikan tiket kepulangan menggunakan dana pribadi. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, polisi menilai aktivitas prostitusi di kawasan Payosi Gadung, Kelurahan Rawasari, Kota Jambi masih aktif karena selama operasi pekat berlangsung, polisi masih menemukan sejumlah aktivitas. Subdit 4 Renakta Polda Jambi mencatat sebanyak 915 kasus dengan 1.301 pelaku selama 20 hari operasi pekat. Para pelaku terlibat kasus prostitusi, miras, judi, dan tindak pidana ringan. Selama operasi pekat, polisi juga mendapati aktivitas prostitusi yang terjadi di kawasan eks lokalisasi Payosi Gadung, Kelurahan Rawasari, Alam Barajo, Kota Jambi. Aktivitas tersebut dinilai melanggar aturan karena lokalisasi Payosi Gadung telah lama ditutup oleh pemerintah. Polisi tengah berkoordinasi dengan Dinas Sosial terkait temuan tersebut dan berharap kawasan eks lokalisasi Payosi Gadung harus segera ditutup. Praktek prostitusi ya, banyak yang kita amankan di sana. Rencana tindak lanjut kemarin kita akan koordinasi dengan Dinas Sosial yang terkait, karena informasi saat itu di Payosi Gadung itu akan diadakan relokasi ya, cuma kita belum menyentuh ke sana karena data-data kita belum dapat dari Dinas Sosial. Dari operasi pekat tersebut, sebagian pelaku naik ke tahap penyidikan. Saat ini para pelaku ditahan di rutan Mapolda dan Polres Jajaran. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Harga cabai merah di Kota Sungai Penuh terpantau turun. Turunnya harga cabai dipicu berlimpahnya pasokan dari petani. Harga cabai merah di pasar tradisional Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh terpantau turun. Saat ini harga cabai merah dijual di harga Rp60.000 per kilogram dari harga sebelumnya yang mencapai Rp70.000 per kilogramnya. Menurunnya harga cabai merah berangsur terjadi sejak 1 pekan yang lalu yang dipicu oleh meningkatnya pasokan cabai dari para petani. Salah seorang pedagang, Junaidi, mengatakan harga cabai pada saat ini mulai mengalami penurunan. Kenaikan harga saat ini justru terjadi pada komoditi bawang merah yang sebelumnya dijual di harga Rp12.000 per kilogram yang kini naik menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Turun harganya. Berapa, Bang? Hari ini ngincar 60. Sebelumnya, Pak? 70 sebelumnya. Memang faktor penyebabnya memang melimpah pasokan atau seperti apa, Bang? Kadang faktor cuaca mengaruh juga. Junaidi menambahkan meski harga cabai turun, namun daya beli masyarakat masih relatif stabil. Dalam satu hari, pedagang mampu menjual hingga 50 kg cabai merah. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, ribuan anak di Kabupaten Bungo belum memiliki kartu identitas anak karena hingga akhir November 2023 kemarin, realisasi capaian KIA baru mencapai 38,88%. Disduk Capil Kabupaten Bungo terus berupaya untuk meningkatkan capaian pencetakan kartu identitas anak atau KIA. Salah satunya melakukan sosialisasi dan jemput bola ke sekolah-sekolah. Kepala Bidang Pelayanan Davduk Dukcapil Kabupaten Bungo, Andik Ahmawati, mengatakan, penerbitan KIA bertujuan untuk mendorong peningkatan pendataan, perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional anak. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016, kartu identitas anak terdiri dari 2 jenis, yakni umur 0 hingga 5 tahun dan 5 hingga 17 tahun kurang 1 hari. Hingga akhir November 2023, baru 38,88% anak yang memiliki KIA. Per 30 November itu sudah mencapai 43.837. Kalau persennya 38,88%. Andik Ahmawati mengimbau seluruh orang tua untuk mengurus KIA anaknya. KIA merupakan bukti identitas resmi untuk anak sebelum memiliki KTP. Muryandi, TVRI Jambi melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Septinita. Dan saya Vidya Francisca. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.